Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K dan CPNS atau CASN 2024 ini resmi sudah dibuka ya teman-teman ya. Teman-teman wajib mempersiapkan diri apa saja yang harus disiapkan. Di sini ada konferensi pers ya yang mengatur apa jumlah formasi sistem CPNS atau CASN pendaftaran P3K dan CPNS tahun 2024. Yang pertama tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan di sini kemarin hasil konferensi persnya itu tentang arah kebijakan ya Bapak Ibu guru. Oke, di sini arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Yang pertama itu adalah fokus pada pelayanan dasar. Utamanya adalah guru dan tenaga kesehatan. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia tentunya full senyum ya melihat kabar ini ya. Nah, ini Bapak Ibu guru ini wajib bersiap ya menyongsong CASN tahun 2024. Karena ini sudah resmi dibuka ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin untuk guru itu P3K ya yang banyak. Cuma nanti CPNS-nya cukup ada, tapi ditempatkan di IKN seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Jadi untuk teman-teman yang posisinya itu sebagai honorer di instansi negeri, ini sangat diutamakan ya teman-teman ya. Teman-teman yang posisinya honorer di instansi pemerintah ini sangat berpeluang untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 ini. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah merekrut talenta baru fresh graduate melalui seleksi CPNS. Nah, nanti ini kebanyakan formasi terbanyak itu ada di IKN ya kan, IKN. Meskipun tidak menutup kemungkinan di instansi-instansi daerah itu tetap membutuhkan CPNS. Tetapi tidak banyak ya teman-teman ya. Kebanyakan adalah P3K atau PPPK. Kemudian yang keempat itu adalah mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi istilahnya yang bisa menggunakan digital itu sebisa mungkin dikurangi ya rekrutmennya. Dan yang terakhir adalah mengutamakan talenta digital. Jadi di sini Bapak Ibu harus memahami ya bahwa untuk saat ini untuk dunia digital itu sangat diperlukan ya teman-teman ya. Untuk utamanya teman-teman yang bergerak misalkan jurusan teknologi informasi ya kan, sistem informasi itu sangat banyak peluangnya di CASN tahun 2024 ini. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa ini ada peraturan menteri nih tentang pengadaan CASN. Nah, ini adalah pengaturan menteri tentang pengadaan CASN. Ini sudah dibahas kemarin di konferensi persnya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, dasarnya itu adalah Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, ini Bapak Ibu perlu mengetahui di sini ada perbedaan yang jelas ya, Permenpan RB yang berbeda tentang antara PNS ya kan, PNS dan P3K, PPPK. Ini Permenpannya ini sudah jelas berbeda ya, Bapak Ibu. Meskipun keduanya ini sama-sama merupakan ASN, ya sama teman-teman ya sebenarnya. Cuma Permenpan yang mengatur ini berbeda. Kalau PNS itu 27, nomor 27, kalau P3K itu nomor 14 tahun 2023. Kemudian Permenpan RB itu pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, ini sudah mengatur di Permenpan RB nomor 27 dan nomor 24. Nah, latar belakangnya seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, di sini yang pertama adalah penambahan beberapa ketentuan nih yang tidak diatur pada Permenpan RB nomor 27 2021.
Di antaranya ini yang paling sering dibicarakan ya Bapak Ibu, yaitu pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K agar dapat melamar menjadi CPNS dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian Permen RB nomor 14 tahun 2023 ini juga hanya mengatur ketentuan terkait P3K. Untuk jabatan fungsional, maka perlu penyesuaian nih terkait P3K yang juga dapat diisi oleh jabatan pelaksana. Oke. Kemudian poin yang ketiga adalah penaungan ketentuan-ketentuan yang sama untuk pengadaan PNS dan P3K ke dalam satu kebijakan. Artinya baik PNS maupun P3K itu sama-sama merupakan ASN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya ini adalah konsep tahapan pengadaan CSN tahun 2024 ya Bapak Ibu. Nah, ini konsep tahapan pengadaan CSN tahun 2024. Di antaranya yang pertama adalah perencanaan pengadaan pegawai ASN. Kemudian pengumuman lowongan atau pelamaran ini sudah ya, beberapa instansi daerah sudah mengumumkan, teman-teman bisa cek saja di webnya masing-masing ya, web daerah masing-masing itu sudah resmi tentang jumlah formasi yang dibutuhkan di instansi-instansi terkait, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengangkatan calon ASN. Kemudian masa percobaan bagi calon PNS, masa orientasi bagi P3K dan pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Oke, jadi kalau di P3K itu istilahnya orientasi. Nah, kalau di PNS itu CPNS, calon pegawai negeri sipil. Nah, seperti itu. Kemudian peraturan turunan dari Permen PAN RB tentang pengadaan pegawai ASN itu adalah keputusan Menteri PAN RB tentang mekanisme seleksi PNS. Dan juga berasal dari keputusan Menteri nih PAN RB tentang mekanisme seleksi P3K, seperti itu. Nah, kurang lebihnya alurnya itu seperti ini ya. Ada beberapa alur. Yang pertama, ini tentunya Bapak Ibu ada surat permintaan usulan kebutuhan ASN ya. Nah, ini sudah selesai nih keterangannya. Kemudian mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di sini pendapat terkait anggaran ya, rencana pengelolaan pengadaan ASN ini juga selesai keterangannya, dan menetapkan jumlah formasi nasional, persetujuan prinsip jumlah formasi instansi, menetapkan pedoman rincian formasi ini juga selesai dilakukan oleh Kemenpan RB. Kemudian tahapan kelima ini ada di BKN, mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rincian formasi ini juga keterangannya sudah selesai. Dan di sini instansi pemerintah menyampaikan rincian usulan, ini progresnya juga selesai instansi pemerintah. Kemudian yang ketujuh, Pertek BKN validasi rincian formasi ini masih progres ya Bapak Ibu. Nah, ini ditunggu. Jadi ini mungkin segera ya bulan ini ya, insya Allah akan dibuka. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah menetapkan rincian kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan Pertek BKN. Ini juga masih proses segera. Dan yang terakhir adalah menyusun kebijakan pengadaan ASN. Ini juga segera. Jadi ini Bapak Ibu wajib mengikuti informasi terkini. Ini sudah ada kata-kata segera. Kalau segera berarti akan segera dibuka ya kan di bulan ini ya kan. Ini pengadaan CASN tahun 2024 baik P3K maupun CPNS. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada kabar dari Kompas juga ya teman-teman, bahwa lini masa media sosial tentang perbincangan ya tentang PPWK yang boleh mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Nah, topik tersebut salah satunya dibuat oleh akun media sosial ya. Resmi, P3K akan bisa melamar CPNS 2024 dengan syarat yang sudah memenuhi kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K untuk bisa melamar CPNS. Nah, tapi ini juga belum pasti ya Bapak Ibu. Jadi di sini memang masih semacam rumor ya. Ini masih belum pasti, artinya belum ada kebijakan atau regulasi yang mengatur ini ya Bapak Ibu. Jadi ini minimal 1 tahun bisa mendaftar CPNS, tetapi ini masih belum pasti. Kita tunggu aja, mungkin nanti akan segera diluncurkan regulasi yang mengatur hal ini, seperti itu. Kemudian di sini juga ada keterangan Bapak Ibu, tampak dalam unggahan sebuah cuplikan sesi siaran langsung Kemenpan RB, seperti itu. Jadi berita resminya itu dari kompas.com ya. Nah, di sini ada sebuah berita ya Bapak Ibu.
bisa diperhatikan. Jutaan honorer menunggu pendaftaran P3K 2024, ribuan sudah ceria. Nah, seperti ini. Nah, di sini memang akan segera ya. Di sini juga ada pendapat atau pernyataan bahwa Bapak Menteri kita, Bapak Pan RB, Bapak Azwar Anas juga menargetkan jadwal pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 ini dibuka Juni atau Juli. Jadi molor-molornya itu Juli ya. Sekarang kan sudah Juni ya Bapak Ibu. Jadi ini memang akan segera dibuka. Terlihat dari progres tadi juga kita bisa pastikan ya. Di sini segera. Segera kan berarti ini masih proses penyusunan ya tentang hal-hal yang diperlukan tentunya di CASN tahun 2024 ini. Nah, di sini seperti 1960 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini juga sudah dilantik ASN Selasa kemarin ya. Nah, di sini paling banyak formasinya itu guru ya, P3K ya, 1922 orang dan sisanya adalah dari tenaga kesehatan sebanyak 35. Jadi ini sudah sesuai. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang targetnya itu adalah fokus pada pelayanan dasar yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jadi untuk Bapak Ibu yang berasal dari instansi guru maupun kesehatan ini harus tetap semangat ya karena ini akan dibuka segera CASN tahun 2024. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kapurkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat intinya ya Bapak Ibu menyongsong CASN tahun 2024. Salam semangat terus dari Kapurkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.